Bertemu kembali, Saudara. Tersangka penembakan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, masih ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Belum ada tanda Barada Eliezer akan dibawa ke Makobrimob. Sebelumnya, pengacara Barada Eliezer sebelum mengundurkan diri, Andreas Nahot Silitonga, menyebutkan Barada Eliezer dalam kondisi psikologis yang tidak baik. Adapun kini pengacara baru Barada Eliezer yang ditunjuk oleh Bareskrim Polri, Deolipa Yumara, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk pengungkapan kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Informasi terkini soal penahanan Barada Eliezer tersangka penembakan Brigadir Yosua di Rutan Bareskrim Polri Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, apakah Barada Eliezer juga termasuk yang akan dibawa ke Makobrimob untuk diperiksa oleh Inspektorat Khusus? Baik, Tifa dan Saudara, untuk hingga saat ini yang informasi yang kami dapatkan di lapangan untuk Barada Eliezer atau yang kita kenal sebagai Barada E tidak dibawa ke Makobrimob Depok. Namun Barada E masih ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta, dan juga untuk penahanan yang dilakukan terhadap Barada E ini dilakukan setelah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Barada E dan dinyatakan sebagai tersangka dari kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada awal bulan lalu. Dan untuk saat ini Barada E masih ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Dan kami tadi sempat menanyakan kepada Kadif Humas Mabes Polri, Dedi Prasetyo, untuk bagaimana update dari kasus ini, dan disebutkan bahwa dari kepolisian sendiri masih menunggu bagaimana updatean terbaru dari tim khusus yang menangani kejadian atau kasus dari polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada bulan lalu. Tifal. Baik, hal lain yang juga menjadi sorotan adalah terkait kondisi dari Barada Eliezer. Terakhir kali disampaikan bahwa kondisi Eliezer sempat dikatakan psikologisnya tidak baik. Lalu untuk saat ini bagaimana kondisinya? Untuk saat ini dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari kondisi Barada Eliezer atau Barada E ini masih sama, yaitu masih pengacara dari Barada E sebelumnya. Pengacara pertama dari Barada E menyebutkan bahwa kondisi psikologis dari Barada E ini kurang baik, namun dari kondisi fisik lainnya dari Barada E ini tetap baik. Dan juga hal ini dikarenakan karena dari Barada E sendiri masih terkejut dan juga masih tidak menyangka bahwa ditetapkannya sebagai tersangka dari kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo pada awal bulan lalu. Dan juga dari ditetapkannya sebagai tersangka pada kejadian ini, Barada E dikenakan pasal pembunuhan pasal 338 junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP. Tifal. Baik, hal lain yang juga menarik untuk disimak adalah pernyataan dari kuasa hukum baru dari Barada Eliezer yang berencana akan mengajukan status Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Sejauh mana rencana ini akan coba direalisasikan oleh kuasa hukum Barada Eliezer? Ya benar, Tifal dan Saudara, dari pengacara baru Barada E atau Barada Eliezer, yaitu Deolipa Yumara, akan mengajukan justice kolaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, di mana nanti ini dijadikan sebagai untuk membongkar kasus dari kejadian polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada awal bulan lalu. Dan juga walaupun dalam sekarang yaitu Barada E atau Barada Eliezer ini menjadi tersangka dalam status tersangka, namun dari pengetahuannya tentang kejadian yang terjadi di TKP di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini bisa menjadi bukti atau menjadi hal yang bisa membantu dari pembongkaran bagaimana kasus ini terjadi pada hari itu. Dan juga Barada E atau Barada Eliezer ini merupakan saksi kunci yang disebutkan oleh pengacara terbaru dari Barada Eliezer yaitu Deolipa Yumara, dan nanti akan membantu melakukan pembongkaran kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tifal. Dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Masni Rahmawati melaporkan. Terima kasih.